Selamat datang di era baru pendidikan Indonesia. Era di mana uang bukan lagi masalah, tapi mungkin diam adalah harganya. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto membuat gebrakan yang membuat mata para akademisi terbelalak. Anggaran riset yang selama bertahun-tahun seret di angka 4 triliun, tiba-tiba dikerek naik 3 kali lipat menjadi 12 triliun rupiah. Di permukaan, kita semua ingin tepuk tangan. Akhirnya negara peduli pada sains. Akhirnya kita bisa bikin inovasi. Akhirnya dosen tidak perlu nombok pakai uang pribadi. Tapi tunggu dulu. Di channel Istabi, kita diajarkan untuk tidak menelan bulat-bulat apa yang disajikan penguasa. Kita harus bertanya, why dan at what cost? Kenapa dana ini digelontorkan sekarang? Apakah murni demi kemajuan sains? Atau ini adalah strategi Nina Bobo Masal? Hari ini, kita akan mengangkat tesis yang meresahkan, bahwa dana 12 triliun ini sejatinya adalah kerangkeng emas. Kampus sengaja dibanjiri uang agar dosen dan mahasiswanya sibuk. Sibuk meneliti, sibuk bikin laporan, sibuk mengurus administrasi, sampai-sampai mereka lupa untuk turun ke jalan dan mengkritik pemerintah. Kampus yang dulu menjadi anjing penjaga demokrasi, kini sedang diubah menjadi anjing pudel yang kenyang dan penurut. Simpan tepuk tangan Anda. Mari kita bedah jebakan di balik angka 12 triliun ini. Mari kita belajar sejarah sebentar. Di zaman Orde Baru, Pak Harto, cara membungkam kampus itu kasar. Pakai tentara, pakai panser masuk kampus, pakai kebijakan NKK-BKK, atau normalisasi kehidupan kampus. Mahasiswa dilarang berpolitik, dipaksa cuma belajar. Di era Prabowo, yang notabene paham betul sejarah itu, caranya mungkin sudah berevolusi. Tidak perlu lagi kirim tentara untuk memukul mahasiswa. Itu cara kuno. Itu bikin citra buruk. Cara modern untuk membungkam intelektual adalah dengan kooptasi, atau merangkul ke dalam sistem. Beri mereka mainan, beri mereka proyek, beri mereka dana. Dengan dana 12 triliun, pemerintah menciptakan ekosistem di mana kampus menjadi sangat bergantung pada negara. Kamu mau dana cair? Ikuti tema riset pemerintah. Kamu mau karir lancar? Jangan ribut-ribut di medsos. Ini adalah soft power yang mematikan. Dosen yang dulu vokal mengkritik kebijakan publik, sekarang sibuk berebut proposal hibah. Mahasiswa yang dulu aktif di BEM, sekarang sibuk ikut lomba inovasi demi hadiah jutaan rupiah. Kritisisme tidak dimatikan dengan peluru, tapi ditenggelamkan dengan proposal proyek. Ada satu rahasia umum di dunia akademis Indonesia yang jarang diketahui publik. Mendapat dana riset itu berkah, tapi mengurus laporannya itu musibah. Bagi Anda yang bukan dosen, bayangkan ini. Anda dikasih uang 100 juta untuk riset, tapi untuk membelanjakannya, Anda harus mengurus ratusan kwitansi, stempel, materai, dan laporan yang tebalnya seperti bantal. Salah sedikit, Anda bisa dituduh korupsi dan masuk penjara. Bayangkan jika dana itu naik jadi 12 triliun, apa yang terjadi? Kampus akan berubah menjadi pabrik administrasi. Dosen-dosen terbaik kita, profesor-profesor jenius kita, waktunya akan habis tersedot untuk mengurus SPJ atau surat pertanggungjawaban ketimbang membaca situasi negara. Ini yang saya sebut the busy trap atau perangkap kesibukan. Pemerintah tahu betul tabiat birokrasi kita. Dengan menggelontorkan dana jumbo, mereka secara efektif menyita waktu para intelektual. Silahkan kalian sibuk di lab. Silahkan kalian sibuk hitung kwitansi makan siang. Biar kami, para politisi yang mengurus negara, atau bacalah membagi kekuasaan dengan tenang. Ketika kampus sibuk dengan dirinya sendiri, siapa yang mengawasi kekuasaan? Tidak ada. Aspek kedua dari pembungkaman ini adalah pengarahan topik. Ingat, Presiden Prabowo sangat terobsesi dengan hilirisasi, ketahanan pangan, dan pertahanan. Wajar jika 12 triliun itu diarahkan ke sana. Artinya apa? Riset-riset yang didanai adalah riset yang berguna untuk industri atau berguna untuk program pemerintah. Riset teknik, pertanian, kedokteran akan panen raya. Lalu bagaimana nasib riset ilmu sosial, riset politik, riset hukum, riset filsafat? Disinilah bahayanya.
Riset-riset yang sifatnya kritik kebijakan, yang membongkar korupsi, yang mempertanyakan ketimpangan sosial, akan dianggap tidak prioritas atau tidak menghasilkan cuan. Perlahan tapi pasti, kampus didorong menjadi departemen R&D bagi korporasi dan negara, bukan lagi sebagai menara gading yang menjaga moral bangsa. Ilmu pengetahuan menjadi sekedar alat produksi, instrumental, bukan alat pembebasan. Jika dosen sosiologi atau politik ingin dapat dana, mereka harus memelintir judul risetnya agar sesuai dengan selera penguasa. Inilah akhir dari kemerdekaan mimbar akademik. Jika kondisi ini dibiarkan selama 5-10 tahun ke depan, apa yang akan terjadi pada Indonesia? Kita akan melahirkan generasi intelektual tukang, pintar bikin robot tapi buta politik, pintar rekayasa genetika tapi diam saat konstitusi diinjak-injak. Kampus akan menjadi sunyi, tidak ada lagi mimbar bebas, tidak ada lagi demonstrasi besar. Yang ada hanya seminar-seminar internasional yang membahas sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah akan tepuk tangan, investor akan senang karena negara stabil, tapi demokrasi kita mati suri. Dana 12 triliun ini jika tidak dikawal dengan otonomi kebebasan akademik, hanyalah uang suap agar kaum cerdik pandai menutup mata atas kebobrokan negara. Sahabat Istabi, dana riset 12 triliun itu adalah uang rakyat, itu hak akademisi. Ambil uangnya, itu milik kalian. Tapi, jangan serahkan suara kritis kalian sebagai kembaliannya. Tantangan bagi kampus hari ini adalah, mampukah kalian tetap garang mengkritik tangan yang memberi kalian makan? Jika kampus diam hanya karena perutnya kenyang, maka kampus bukan lagi mata air ilmu, tapi sekedar kolam susu tempat para bebek berenang. Saya Istabi, hati-hati dengan hadiah yang terlalu indah. Bisa jadi itu adalah tali kekang yang dilapisi sutra. Salam akal sehat.